Saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, jadi buat muslim yang berencana murtad karena membaca ayat ini, yuk kita pertanyakan sama-sama kepada Kristen, apa benar Yohanes 14:6 adalah jaminan sorga bagi Kristen? Sahabat, ayat Yohanes 17 ayat 8 ini sangat tegas dan sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus diutus untuk menyampaikan firman yang diterima dari Bapa, disampaikan kepada Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, di video pertama reaction terhadap kesaksian Anatairas membahas soal alasan dia masuk Kristen, terus pengakuannya berawal dari KKR kesembuhan ilahi yang ternyata bapaknya tak sembuh walaupun udah dijamah Roh Kudus, malah kembali masuk Kristen dan meninggal. Nah, sedangkan di part kedua si Anatairas membawa-bawa Nabi Abraham, bahkan bawa-bawa Nabi Muhammad ketika menjelaskan alasan dia murtad. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Nah, dia mengaku muslim yang masuk Kristen karena ayat Yohanes 14:6. Nah, sekarang mari kita simak kesaksiannya sebelum saya jelaskan pemahaman saya soal ayat ini dari sisi keyakinan saya sebagai muslim. Saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Nah, sekarang mari kita pertanyakan, apa benar ayat Yohanes 14:6 adalah kepastian keselamatan yang dijanjikan Yesus kepada umat Kristen? Karena bukan hanya Anatairas, sebenarnya banyak kesaksian-kesaksian yang mengaku sebagai murtadin, walaupun nggak semuanya saya percaya itu sebagai murtadin, tapi mengaku-ngaku sebagai murtadin. Atau bahkan diklaim oleh saudara kita di Kristiani bahwa di Kristen itu sudah dijamin, sudah dipastikan masuk surga. Baca Yohanes 14:6. Sedangkan muslim belum tentu, kan gitu sering kita dengar narasinya. Nah, saya pertegas seperti di video pertama bahwa saya bukan sosok ngurusin keyakinan Anatairas. Ya, terserah mah soal keyakinan untuk urusan dia. Tapi saya merasa wajib menyampaikan pandangan saya sebagai seorang muslim, karena si Anatairas ini membawa Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah yang saya imani ya. Ketika Anatairas menjelaskan ayat Yohanes 14:6 di kitab suci yang diimaninya, yaitu Bible. Ya, kenapa kok nama Muhammad dibawa-bawa, disebut-sebut gitu loh ya. Nah, sebagai muslim saya bertanya, apa benar ayat Yohanes 14:6 itu adalah sabda Yesus yang disampaikan spesial kepada umat Kristen? Nah, apakah saat Yesus mengucapkan kalimat Yohanes 14:6 itu Kristen udah ada? Udah ada belum? Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang mengimani sebagai inkarnasi Bapa dalam rupa manusia. Ya kan? Nah, jadi buat muslim yang berencana murtad karena membaca ayat ini, yuk kita pertanyakan sama-sama kepada Kristen,
Apa benar Yohanes 14:6 adalah jaminan sorga bagi Kristen? Nah, kalau saya baca kutipan-kutipan sabda Yesus di Perjanjian Baru, ya, mencermati ayat-ayat Bible yang diimani sebagai ucapan Yesus oleh saudara kita di Kristiani, memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, Isa Al-Masih seorang nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Dalam Bible, nah, kesaksian Yesus pun kita akan menemukan seperti itu. Nah, mari kita baca sama-sama, ya. Ya, jadi pertanyaan pokoknya adalah, apakah Yesus mengajak masuk agama Kristen dan menuhankan dirinya? Nah, ini harus kita pertanyakan benar-benar sekaligus membahas soal Yohanes 14 ayat 6 tadi. Nah, kita mulai dari sini untuk memahami konteksnya bahwa sebenarnya Yesus berkata pada saat apa dan kepada umat apa. Nah, saya kasih judul di sini, Yesus hanya mengajak domba dari Bani Israel. Nah, bukan yang lain. Nah, ini berdasarkan ayat di kesaksian Yesus sendiri di Bible bahwa jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini tercantum di Matius pasal 15 ayat 24. Saya ulangi, aku diutus hanya itu berarti tidak ada pengecualian, ya. Hanya pihak tertentu saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitupun bisa kita baca di Matius pasal 10 ayat ke-5, ya. Di sini judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, di pasal ke-10 ayat ke-5 disebutkan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, maksudnya kepada muridnya, bahwa janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jadi Yesus kalau di Matius pasal 15:24 tadi menyatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba sesat dari umat Israel atau yang hilang dari umat Israel, di Matius pasal 10 ayat ke-5 juga ditegaskan di sini bahwa jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang kita kembali ke Yohanes 14:6 seperti yang sering diklaim oleh saudara kita di Kristiani yang dianggap sebagai jaminan sorga bagi siapapun yang percaya Yesus itu Tuhan. Nah, di Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, sekarang untuk memahami konteks Yohanes 14:6 ini kita mulai dari ayat pertama. Mari kita simak ayat pertama. Nah, di sini sahabat, perhatikan tentang rumah Bapa. Di ayat pertama disebutkan, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, atau percaya kepada Allah dalam lafaz Kristen, percayalah juga kepadaku. Nah, di sini perhatikan, percayalah kepada Allah, kemudian percayalah juga kepadaku. Berarti ini ada dua, bukan satu tapi dua. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ku di sini adalah Yesus. Nah, kalau tanpa juga mungkin masih bisa dipahami, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Nah, itu bisa yang dimaksudku itu dan percaya kepada Allah bisa jadi Yesus itu sendiri. Tetapi karena di sini ada juga berarti dua pihak, bukan hanya satu. Allah dan Yesus. Nah, kemudian di ayat kedua disebutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kata Yesus ya. Kemudian kata Thomas kepadanya, Thomas ini murid Yesus, Tuhan, nah harus dibaca, dipahami sebagai Tuhan ya, Lord. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah konteks yang perlu kita pahami bahwa Yesus menyampaikan ayat Yohanes 14:6 ini dalam konteks pemberitahuan, pengajaran, pembimbingan kepada murid, kepada Bani Israel. Dengan demikian kalau kita cermati ayat Yohanes 14 ayat 6 tadi, ya semuanya ditujukan kepada murid, kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Dipertegas lagi oleh Yesus di Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu juga ketika mengutus murid, juga hanya kepada domba dari Israel. Maka ketika kita membaca Yohanes 14:6, kita mulai dari ayat pertama, kita paham bahwa di situ pengajaran Yesus kepada murid. Yang diajak adalah murid. Apakah mereka Kristen? Nggak ada ya. Di zaman itu belum ada kekristenan gitu ya. Terus kita lanjut ke penjelasan berikutnya tentang Yohanes 14:6 dari sisi bahasa ya. Coba titik poin kita, coba kita perhatikan di sini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan. Jalan kebenaran dan hidup ya, jalan. Jalan itu kita bisa pahami, jalan itu artinya pengantara, media, pengarah, penunjuk, contoh teladan, itu jalan. Ya. Jadi Yesus itu menunjukkan jalan kepada murid-murid bagaimana cara menuju Bapa. Kan gitu, simpelnya seperti itu. Kan di situ akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu hanya jalan, Bapa itu tujuan. Apakah Yesus di sini tujuan? Bukan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah pengantara. Yesus adalah media. Yesus adalah pengarah, penunjuk. Yesus adalah teladan bagaimana cara menuju kepada Bapa. Itu jalan. Kalau dalam Islam, Yesus adalah Nabi. Nabi Isa adalah Nabi. Nabi itu adalah manusia pilihan yang diutus oleh Tuhan untuk mengarahkan manusia memahami hakikat Tuhan, Rob, Sang Pencipta, bagaimana cara keselamatan. Jadi klop. Jadi kalau saya membaca ayat Yohanes 14:6, saya tidak ikut masuk Kristen. Karena apa yang saya pahami dalam Islam tentang siapa Nabi Isa, dalam ini Yesus, sama seperti yang saya pahami di Islam. Tidak berbeda. Kesaksian Yesus sesuai dengan apa yang saya pahami sebagai seorang Muslim. Nah, Yesus juga sering diilustrasikan sebagai gembala, menggembala domba yang hilang dari umat Israel, dari Bani Israel, supaya diarahkan kepada Bapa, kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Kan begitu ya. Kalau dalam Islam disebut Nabi, Rasul, utusan Allah yang beri tugas, beri amanat untuk membimbing manusia kepada jalan Tuhan. Itu ya. Oke, nah ini ilustrasi tentang jalan tadi. Nah, jadi penjabaran Yohanes 14:6 kalau saya pahami sebagai seorang Muslim, makanya saya nggak masuk Kristen karena memang saya pahami seperti ini. Ya, ini murid Yesus ya, para murid di sebelah kiri ini, kemudian ini jalan. Nah, Yesus itu menunjukkan bahwa ke sini loh arahnya. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu adalah Tuhan atau Bapa. Atau keselamatan adanya di sini disiapkan oleh Bapa, disiapkan oleh Tuhan. Sedangkan jalan dirintis, diarahkan, dibimbing oleh Yesus. Nah, jadi cukup jelas saya memahami seperti ini sehingga
apa yang dijelaskan Yesus di Yohanes 14:6 sama sekali tidak bertentangan dengan yang saya pahami sebagai seorang Muslim, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, jalan kebenaran hidup seperti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada umat Israel? Nah, jadi tadi Yesus posisinya sebagai jalan, kemudian mengaku diutusannya kepada Bani Israel. Nah, sekarang jalan seperti apa sih yang diajarkan oleh Yesus kepada umat Israel? Nah, yang saya pahami bahwa meyakinkan umatnya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Yesus sebagai penyampai firman Tuhan. Pernyataan saya ini bukan saya ngarang-ngarang, tetapi ada dasarnya di Yohanes 12:49. Ya, jadi saya katakan bahwa Yesus itu berusaha untuk meyakinkan bahwa beliau adalah utusan Bapa, menyampaikan firman dari Tuhan atau dari Bapa. Dasarnya di mana? Yohanes 12:49. Kata Yesus, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, perhatikan sahabat, kata Yesus ini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, berarti bukan dari diri Yesus, tetapi Bapa. Bapa itu Tuhan, ya, Elohim, yang mengutus aku, mengutus Yesus. Dialah, Yesus mengatakan dialah, dia berarti pihak lain, ya. Ya, dialah yang memerintahkan aku, Yesus, untuk mengatakan apa yang harus aku, Yesus, katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus ini diperintah untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa atau difirmankan Bapa kepada Yesus. Yesus menyampaikan, meneruskan kepada murid, kepada Bani Israel. Jadi perkataan-perkataan Yesus di Bible itu harus disikapi sebagai perkataan Bapa, tetapi dititipkan lewat Yesus karena Yesus diutus oleh Bapa untuk menggembala Bani Israel. Oke. Nah, berikutnya kita simak di sini. Nah, coba kita baca. Masih pertanyaan sama, jalan kebenaran hidup seperti apa yang diajarkan Yesus kepada umat Israel? Nah, kita baca di Yohanes 7:16. Ajaranku tidak berasal diriku sendiri. Nah, ini kesaksian Yesus nih. Ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dia itu siapa? Bapa yang telah mengutus aku. Jadi yang diajarkan Yesus itu bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi ajaran Bapa. Tapi lewat Yesus karena Bapa telah mengutus Yesus. Ya. Jadi kalau pernyataan bahwa jika engkau melihat aku sama seperti melihat dia, ya karena memang Yesus itu adalah utusan Bapa. Makanya dengan melihat Yesus kita punya keyakinan bahwa sama seperti halnya melihat Bapa. Begitu. Dengan begitu Yesus bukan Bapa tetapi diutus oleh Bapa. Jelas ya? Nah, berikutnya. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 berbicara tentang hidup yang kekal. Ini ayatnya luar biasa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa Engkau di sini? Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Berarti Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Berarti selain Bapa itu bukan Allah yang benar. Kalau dalam Islam itu menyebutkan Allah. Kalau di sini sebagai Bapa, terjemahannya ya Bapa, ya. Kemudian Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti satu kesatuan, harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Ini disampaikan kepada siapa? Kepada Bani Israel, bukan kepada luar Israel. Ini harus kita pahami. Konteksnya tetap masih dalam konteks Bani Israel. Oke, kita lanjut. Nah, coba kita perhatikan, ini ayat dahsyat luar biasa juga sahabat. Itulah membuat saya tidak masuk Kristen karena memang saya selaras dengan apa yang saya pahami sebagai seorang Muslim. Nah, di sini di Yohanes 17 ayat 8. Kalau tadi 17 ayat 3, sekarang 17 ayat 8. Kita baca sabda Yesus,
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa dirinya diutus untuk menyampaikan firman yang diterima dari Bapa. Jelas redaksinya kalimatnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Segala firman artinya semua firman yang diterima diperoleh dari Bapa telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada murid Bani Israel. Nah, mereka telah menerimanya. Nah, murid telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, aku datang daripadamu ya Tuhan, gitu ya Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Sahabat, ayat Yohanes 17 ayat 8 ini sangat tegas dan sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus diutus untuk menyampaikan firman yang diterima dari Bapa. Disampaikan kepada Bani Israel, disampaikan kepada murid-muridnya. Dan ayat ini sebagai penegasan ulang, kalau kita baca di Yohanes 12:49, segala perkataanku bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa mengutus aku, Dialah memerintahkan aku untuk mengatakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pernyataan yang sama. Nah, kalau kita komparasi di doktrin di Yohanes 1:1 sampai 1:14, di situ memang ada problem menurut saya ya. Kenapa? Karena di Yohanes 1:1 pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Kemudian di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, kurang lebih seperti itu ya. Tapi itu yang sering dijadikan dasar saudara kita di Kristiani untuk menegaskan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, lalu saya pertanyakan, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 8? Sebab Yesus jelas-jelas menerima firman, bukan Yesus menjadi firman. Di mana ayatnya Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah firman yang jadi manusia? Sampai hari ini nggak ada satupun Kristen yang bisa menjawab itu. Ya, nggak ada. Mereka hanya mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dasarnya di Yohanes 1:1 sampai 1:14. Tetapi kalau kita baca Yohanes 17 ayat 8, Yesus jelas-jelas mengatakan seperti ini. Sedangkan ayat Yohanes 1 sampai 11 sampai 1:14 itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Kenapa? Nah, karena ayat itu ditengarai berasal dari himne Platonis. Ya, karya Philo yang belakangan masuk di pembukaan Injil Yohanes. Jadi bukan murni dari Injil Yohanes dari awal, tapi masuk atau disisipkan belakangan di Injil Yohanes. Nah, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 8 yang notabene-nya adalah kesaksian Yesus sendiri, kalau dari kesohihan, kekuatan tentu lebih sohih 17 ayat 8. Kenapa? Karena ini adalah perkataan Yesus. Sedangkan di Yohanes 1:1 sampai 1:14 kita nggak tahu sumbernya dari mana. Yang bukan saya sebagai muslim yang menyatakan seperti itu, tetapi banyak ahli-ahli di kekristenan juga menyatakan seperti itu. Salah satunya adalah Saint Agustinus. Silakan baca sendiri karena saya tidak sedang membahas itu. Oke. Jadi apa yang saya pahami sebagai seorang muslim bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel untuk menyampaikan firman dari Allah kepada Bani Israel sesuai. Nah, itulah sebabnya saya tidak ikutan masuk Kristen seperti Anatairas. Jadi seperti itu tanggapan saya terhadap ayat Yohanes 14:6 yang menjadikan Anatairas masuk Kristen, sedangkan saya walaupun sering membaca tetap dalam keadaan muslim ya. Jadi saya mempertahankan keyakinan sebagai muslim karena memahami ayat itu bukan seperti yang dipahami oleh saudara kita di Kristiani. Nah, sekarang saudaraku di Kristen, silakan kalian jawab jika menyimak apa yang menjadi ulasan saya ini. Apa benar Yesus ketika menyampaikan Yohanes 14:6 itu adalah untuk Kristen? Karena sepengetahuan saya belum ada Kristen di masa itu.
Oke, sekarang kita lanjut ke kesaksian Anatairas. Di situ saya, aduh Tuhan, selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Betul, Bu. Namanya tidak tahu itu memang bikin orang cenderung bermasalah. Salah satunya adalah nggak bisa membedakan mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan-Tuhanan, mana Tuhan yang Maha Kuasa dan mana Tuhan yang bisa mengalami kematian. Itu memang susah, Bu. Ya, jadi wajar. Tidak tahu itu bisa membuat orang jadi celaka. Jadi ada satu ayat lagi yang menambah kuatnya saya lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Oh haleluya, haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, perlu saya jelaskan, dia mengutip Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ayatnya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perlu dipahami bahwa ayat ini apakah firman Tuhan? Ya, yang saya baca, ayat ini adalah perkataan Petrus. Silakan saudaraku di Kristiani koreksi kalau saya salah ya. Ya, yang saya pahami ini bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Petrus. Nah, penulis kitab Kisah Para Rasul ini yang saya tahu, yang saya baca, yang saya cermati, disebutkan dalam catatan adalah Lukas. Sedangkan Lukas, kita pahami itu bukan murid Yesus. Lukas adalah pengiring Paulus. Sekali lagi mohon koreksi saudara di Kristiani kalau yang saya sampaikan ini salah ya. Iya. Jadi ayat ini yang dibacakan oleh Anatairas yang dia anggap itu sebagai makin dia mantap memilih Kristen, yang yaitu Kisah Para Rasul 4:12 seperti itu. Ya, saya tidak memahaminya ini seperti firman Tuhan, tetapi bagi saudaraku menganggap ini firman Tuhan ya silakan. Yang saya pahami ini adalah perkataan Petrus. Dan Petrus seingat saya bukan seorang nabi seperti Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Solomon, bukan ya. Jadi perkataan murid Yesus, bukan perkataan sebagai seorang nabi. Sekali lagi mohon dikoreksi kalau saya salah. Setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya diproses masuk dapur ujian. Iya. Intermezzo sahabat ya. Jadi ayat Roma 10 ayat 9 seperti yang dibacakan si Anatairas ya. Bunyinya begini, sebab jika kamu mengaku dan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini termasuk ayat favorit, sering saya dengar disampaikan oleh saudara Katolik Kristiani, jaminan keselamatan bagi umat Kristen, cukup percaya Yesus, terimalah Yesus, kayak gitu ya. Nah, ya, saudaraku yang terkasih, saudaraku Kristiani, silakan koreksi kalau saya membuat pernyataan seperti ini. Ayat ini adalah surat Paulus yang dikirim kepada jemaat Kristen di Roma. Ya, jadi silakan koreksi kalau saya salah ya. Ya, saya pahami bahwa ayat ini bukan firman Tuhan, melainkan surat atau korespondensi Paulus yang dikirim kepada jemaat di Roma. Ya, nah di sini sering saya pertanyakan kepada saudara di Kristiani bahwa apakah Bunda Maria, Yakobus, Yusuf, dan keluarga besar Yesus itu melakukan seperti ini dan mereka masuk Kristen? Nah, pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan kepada si Edi Badai, penginjil ya, Edi Badai. Pernah tampil kalau nggak salah di channelnya Rudy Yohanes, ya sang debater.
Saya pernah tanya, apakah Bunda Maria masuk Kristen dan melakukan seperti yang diajarkan oleh Paulus di Roma 10 ayat 9? Edi Badai dengan tegas mengatakan tidak. Berarti seorang Bunda Maria yang paling tahu siapa Yesus dibanding siapapun, Bunda Maria bukan Kristen. Lihat. Sekali lagi silakan dikoreksi pernyataan saya, sahabatku, saudaraku dari Kristiani, tunjukkan bukti bahwa pernyataan saya ini tidak tepat sehingga perlu dibenarkan ya, perlu dikoreksi. Nah, silakan saya tunggu ya. Jadi kalau ayat ini yang menjadi dasar si Anatairas masuk Kristen, saya kasih tahu Anatairas bahwa Anda telah mendasarkan keyakinan Anda pada surat Paulus yang dikirim kepada jemaat Kristen di Roma. Oke, kita lanjut. Luar biasa, thanks God. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan mau setiap kita tidak beroleh kebinasaan tetapi beroleh keselamatan. Dan Dia tidak mau melihat kita binasa. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita anak-anaknya diberikan keselamatan itu. Dia mati, menderita, bahkan mati di kayu salib hanya untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Amin. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Iya, pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah begini bentuk kasih? Ini pertanyaan ya. Kalau membunuh manusia, jelas itu sebuah kejahatan luar biasa. Ini yang dibunuh adalah Tuhan. Gimana menjelaskannya dan dikorelasikan itu sebagai bentuk kasih? Ya, luar biasa ya doktrin Kristen ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebagai Muslim, apakah Tuhan berkorban untuk menebus dosa manusia dengan cara mati menderita di tiang salib? Kan Yesus ini dianggap adalah Tuhan, inkarnasi Bapa dalam rupa manusia, kan gitu ya. Kemudian harus mati menderita di tiang salib untuk menebus dosa orang yang percaya. Yang jadi pertanyaan saya tadi adalah, apakah Tuhan berkorban untuk menebus dosa manusia dengan cara menderita di tiang salib? Ya, tentu akan dijawab iya. Ketika dijawab iya, maka pertanyaan saya berikutnya adalah, manusia yang berdosa kok harus Tuhan yang menanggung hukuman mati? Terus bagaimana dengan konsep surga dan neraka? Yang saya tahu, Tuhan menciptakan sorga untuk menempatkan orang yang taat. Sedangkan Tuhan menciptakan neraka untuk menempatkan orang yang membangkang. Nah, sudah dua tempat itu. Tapi ketika manusia yang berdosa, kok malah Tuhan sih yang harus menanggung hukuman mati? Dari konsep dunia saja sudah bermasalah. Harusnya siapa yang berdosa dia juga menanggung. Lah ini kok manusia yang berdosa, kok Tuhan sendiri yang mengenaskan terus mati di tiang salib. Apa sebegitu lemahnya Tuhan, hanya untuk mengampuni dosa nggak sanggup, maka dia sendiri yang harus dihukum mati? Itu loh. Nah, persoalan berikutnya adalah dalam penebusan dosa, konsep penebusan dosa, Yesus harus mati di tiang salib. Kan Yesus nggak naik sendiri di tiang salib terus mati di situ, kan nggak. Tapi ada Yudas Iskariot, ada iblis, ada Algojo, ada Pilatus yang terlibat dalam penyalipan. Pertanyaan saya, mereka itu melakukan kebaikan atau keburukan? Melakukan kejahatan atau kemuliaan? Jika dianggap kejahatan, lah bagaimana dikatakan kejahatan? Lah wong ini kan mereka sedang menjalankan apa yang sedang dirancang, diskenariokan oleh Tuhan. Ayo, masa mereka menjalankan apa yang diskenariokan Tuhan, kok malah mereka diganjar sebagai kejahatan? Tapi kalau mereka dianggap kemuliaan, ini juga masalah. Kenapa? Pembunuhan itu dilarang dalam hukum Tuhan. Dalam Taurat salah satunya adalah jangan membunuh. Sedangkan Yesus ini dibunuh, kemudian mati 3 hari dikubur di perut bumi. Ya enggak? Jadi bagaimana ini? Dibilang kejahatan salah, dibilang kemuliaan juga salah. Jadinya serba salah. Nah, silakan saudaraku di Kristiani, kalau mampu menjelaskan soal ini silakan, saya tunggu. Itu saja sahabat ulasan saya tentang reaction ya terhadap kesaksian si Anatairas. Semoga memberikan pencerahan buat kita semua.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton dari awal sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.